Maka laki-laki itu menanyakan dari yang demikian. Atsuri menjawab bahwa aku memakainya karena Allah Ta'ala, dan aku tidak bermaksud membetulkannya bagi selain Allah. Al-Hasan Al-Basri berkata bahwa seorang laki-laki bergantung pada seorang laki-laki pada hari kiamat seraya berkata, "Di antara aku dan engkau itu Allah." Lalu laki-laki yang menjadi tempat bergantung itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengenal engkau." Lalu laki-laki yang bergantung itu menjawab, "Ya, engkau telah mengambil sebuah batu bata dari dinding tembokku, dan engkau mengambil sehelai benang dari kainku." Maka ini dan contoh-contoh yang seperti ini dari berita-berita itu memotong hati orang-orang yang takut. Jikalau Anda dari orang-orang yang keras cita-cita dan akal pikiran dan engkau tidak termasuk orang-orang yang tertipu, maka perhatikanlah sekarang kepada diri engkau, dan telitilah mengadakan perhitungan atas diri engkau sebelum engkau diteliti orang. Intiplah hal ihwal engkau. Janganlah engkau tenang dan janganlah engkau bergerak sebelum engkau memperhatikan pertama-tama bahwa mengapa engkau bergerak, apakah yang engkau maksudkan, apakah yang akan engkau capai dengan yang demikian itu dari dunia, apakah yang akan hilang dari engkau di akhirat, dengan apakah dunia itu lebih kuat di atas akhirat. Apabila Anda telah mengetahui bahwa tiada yang menggerakkan selain agama, maka teruskanlah cita-cita Anda dan apa yang terguris di hati Anda. Jikalau tidak, maka tahanlah. Kemudian, intipkanlah pula akan hati Anda pada tahannya Anda dan cegahannya Anda, bahwa meninggalkan perbuatan itu adalah perbuatan tidak boleh tidak baginya dari niat yang benar. Maka tiada seyogyanya bahwa ada yang mengajak itu hawa nafsu yang tersembunyi, yang tiada terlihat. Dan Anda tidak ditipu oleh zahiriyah hal keadaan dan kebajikan-kebajikan yang terkenal. Dan perhatikanlah kepada lobang-lobang dan rahasia-rahasia yang keluar dari pihak orang-orang yang mempunyai tipuan. Diriwayatkan dari Nabi Zakaria bahwa beliau bekerja membuat dinding dengan tanah liat, dan beliau itu mendapat upah dari suatu kaum. Lalu mereka itu mendatangkan kepadanya rotinya, karena beliau tidak makan selain dari usaha tangannya sendiri. Maka masuklah kaum itu kepadanya. Beliau tiada mengajak mereka kepada makan, sehingga beliau selesai dari makan. Mereka itu merasa heran dari yang demikian, karena mereka tahu tentang kemurahannya dan kezuhudannya. Mereka menyangka bahwa kebajikan itu pada mencari pertolongan pada makanan. Maka Nabi Zakaria berkata bahwa aku bekerja untuk kaum itu dengan upah, dan mereka datangkan roti kepadaku supaya aku kuat bekerja untuk mereka. Maka jikalau kamu makan bersama aku, niscaya tidak mencukupi bagimu dan tidak mencukupi bagiku, dan aku lemah dari mengerjakan perbuatan mereka. Maka orang yang bermata hati beginilah memandang padahal hal batiniah dengan nur Allah. Maka kelemahannya dari bekerja itu kekurangan pada yang perlu, dan meninggalkan ajakan kepada makan itu kekurangan pada keutamaan. Dan tiada hukum bagi keutamaan-keutamaan bersama yang perlu. Setengah mereka berkata, aku masuk ke tempat Sufyan dan ia sedang makan. Ia tidak berkata-kata dengan aku, sehingga ia menjilat anak jari-jarinya. Kemudian, baru ia berkata, jikalau tidaklah aku ambil makanan ini dengan hutang, niscaya aku suka bawa engkau makan daripadanya. Sufyan berkata, barang siapa mengajak seseorang kepada makanannya dan tiada baginya keinginan bahwa orang itu makan daripadanya, maka jikalau orang itu memperkenalkannya, lalu ia makan, maka atasnya 2 dosa. Dan jikalau orang itu tidak makan, maka atasnya 1 dosa.
ia maksudkan dengan salah satu dari dua dosa itu, ialah nifaq, kemunafikan. Dan dengan dosa yang kedua, ialah ia mendatangkan saudaranya kepada yang tidak disukainya jikalau diketahuinya. Maka begitulah seyogyanya bahwa hamba itu mencari niatnya pada amal-amalan yang lain. Maka ia tidak maju dan tidak mundur selain dengan niat. Maka jikalau tidak hadir baginya niat, niscaya ia berhenti. Bahwa niat itu tidak masuk di bawah pilihan, usaha. Penjelasan bahwa niat itu tidak masuk di bawah pilihan. Ketahuilah kiranya bahwa orang bodoh itu mendengar apa yang telah kami sebutkan dari nasihat dengan membaguskan niat dan memperbanyakkannya. Bersama sabdanya Nabi SAW bahwa segala amalan itu dengan niat. Maka ia mengatakan pada dirinya, hatinya ketika mengajar atau berniaga atau makan. Aku niatkan bahwa aku mengajar karena Allah, atau aku berniaga karena Allah, atau aku makan karena Allah. Dan ia menyangka bahwa yang demikian itu niat. Amat jauh yang demikian itu. Yang demikian itu adalah bisikan hati, pembicaraan lidah dan fikir atau pindahan dari gurisan hati kepada gurisan hati. Dan niat itu terasing dari semua yang demikian. Sesungguhnya niat itu tergeraknya jiwa, terarahnya dan cenderungnya kepada yang lahir baginya bahwa padanya maksudnya. Ada kalanya pada masa yang cepat dan ada kalanya pada masa yang lambat. Dan kecenderungan itu apabila tidak ada, niscaya tidak mungkin menciptakannya dan mengusahakannya dengan semata-mata kehendak. Bahkan yang demikian itu seperti kata orang yang kenyang. Aku berniat bahwa aku rindu kepada makanan dan cenderung kepadanya. Atau kata orang-orang kosong hatinya dari kecintaan, aku berniat bahwa merindukan si anu, mencintainya dan membesarkan dengan hatiku. Maka yang demikian itu mustahil. Bahkan tiada jalan kepada mengusahakan memalingkan hati kepada sesuatu, mencenderungkannya kepadanya dan mengarahkannya, selain dengan mengusahakan sebab-sebabnya. Dan yang demikian itu termasuk kadang-kadang disanggupkan, dan kadang-kadang tidak disanggupkan. Bahwa jiwa itu tergerak kepada berbuat karena memperkenankan kepada maksud yang membangkitkan, yang bersesuaian bagi jiwa, yang cocok baginya. Selama manusia tidak beriktikad, berkeyakinan bahwa maksudnya menyangkut dengan sesuatu perbuatan, maka tidaklah terarah maksudnya kepada perbuatan tersebut. Dan yang demikian itu termasuk yang tidak disanggupi kepada mengiktikadkannya, meyakinkannya pada setiap ketika. Dan apabila ia telah meyakinkannya, maka sesungguhnya terarahlah hati apabila ia telah kosong, yang tidak terpaling daripadanya dengan sesuatu maksud yang mengganggu yang lebih kuat daripadanya. Dan yang demikian itu tidak mungkin pada setiap waktu. Pengajak-pengajak dan yang memalingkan itu mempunyai banyak sebab yang berkumpul padanya. Dan berlainan yang demikian itu dengan masing-masing orang, hal keadaan dan amal perbuatan. Apabila mengerasi nafsu keinginan kawin umpamanya dan ia tidak beriktikad, berkeyakinan akan maksud yang benar tentang anak pada agama dan dunia, niscaya tidak mungkin bahwa ia bersetubuh di atas niat memperoleh anak. Akan tetapi, tidak mungkin selain di atas niat memenuhi nafsu syahwat. Karena niat itu adalah memperkenankan ajakan penggerak, dan tidak ada penggeraknya selain nafsu syahwat. Maka bagaimana ia meniatkan anak, dan apabila telah mengerasi pada hatinya bahwa menegakkan sunnah perkawinan karena mengikuti Rasulullah SAW yang besar keutamaannya, niscaya tidak mungkin bahwa ia meniatkan dengan perkawinan itu akan mengikuti sunnah, kecuali hanya ia mengatakan yang demikian dengan lidah dan hatinya, dan itu perkataan semata yang tidak dengan niat. Ya, jalan mengusahakan niat ini umpamanya bahwa
Pertama-tama ia menguatkan imannya dengan agama. Ia menguatkan imannya dengan besar pahala orang yang berusaha pada memperbanyakkan umat Muhammad SAW. Ia menolak dari dirinya akan semua hal-hal yang tersendiri dari hal anak, tentang beratnya perbelanjaan, lamanya kepayahan dan lain-lain. Maka apabila ia berbuat yang demikian, niscaya kadang-kadang tergeraklah dari hatinya keinginan kepada memperoleh anak untuk pahala. Maka ia digerakkan oleh keinginan itu, dan tergeraklah anggota-anggota badannya untuk melakukan akad nikah. Maka apabila membangkitlah kemampuan yang menggerakkan lisan dengan menerima kabul akad nikah itu, karena mentaati penggerak ini yang mengerasi pada hati, niscaya adalah dia itu telah meniatkan. Jikalau tidaklah seperti yang demikian, maka tidaklah itu yang memampukannya pada dirinya. Dan yang mengulang-ulangkan dalam hatinya tentang maksud memperoleh anak itu adalah bisikan setan dan main-main. Karena itulah, segolongan dari ulama salaf tidak mau mengerjakan sejumlah amalan taat. Karena tidak hadir niat bagi mereka. Dan mereka itu berkata, tidak hadir niat kepada kami tentang amal itu. Sehingga Ibnu Sirin tidak mengerjakan salah jenazah Al-Hasan Al-Basri dan mengatakan, tidak hadir padaku niat. Sebahagian mereka memanggil istrinya dan ia sedang membersihkan rambutnya, supaya dibawa sisir. Lalu istrinya menjawab, aku bawa cermin. Yang memanggil itu berdiam sesaat kemudian berkata, ya. Lalu ditanyakan dia mengenai yang demikian. Maka ia menjawab, adalah bagiku niat tentang sisir dan tidak hadir bagiku niat tentang cermin. Maka aku berhenti sebentar, sehingga niat itu disediakan oleh Allah Ta'ala. Hamad bin Sulaiman meninggal dunia dan dia salah seorang ulama Kufah. Lalu ditanyakan kepada Atsuri, apakah tidak engkau menghadiri jenazahnya? Atsuri menjawab, jikalau ada bagiku niat, niscaya aku kerjakan. Salah seorang mereka apabila ditanyakan akan sesuatu dari amal kebajikan, maka menjawab, jikalau Allah Ta'ala merezekikan aku niat, niscaya aku kerjakan. Adalah Taus tiada berbicara selain dengan niat. Adalah dia diminta berbicara, maka ia tidak berbicara. Dan tidak diminta berbicara, lalu ia memulai berbicara. Maka ia ditanyakan tentang yang demikian. Ia menjawab, apakah kamu suka bahwa aku berbicara dengan tanpa niat? Apabila hadir bagiku niat, niscaya aku perbuat. Diceritakan bahwa Daud bin Al-Mahbar tatkala mengarang kitab akal, maka datang Ahmad bin Hanbal meminta kitab itu daripadanya. Lalu Ahmad melihat sehalaman dari kitab itu dan di balik-baliknya, seraya bertanya, apa yang engkau perbuat ini? Ahmad meneruskan perkataannya, padanya isnad hadis daif. Daud bin Al-Mahbar menjawab, aku tidak mengeluarkannya di atas isnad. Lalu aku melihat padanya dengan mata hadis. Sesungguhnya aku melihat padanya dengan mata amal. Maka aku mengambil manfaatnya. Ahmad bin Hanbal menjawab, maka kembalikanlah kepadaku, sehingga aku melihat padanya dengan mata yang engkau lihat. Ahmad bin Hanbal lalu mengambil kitab itu dan kitab itu berada padanya dalam waktu yang lama. Sesudah beberapa lama kemudian, Ahmad bin Hanbal berkata, kiranya Allah membalaskan kepada engkau kebajikan. Aku telah mengambil manfaat dengan kitab ini. Dikatakan kepada Taus, berdoalah bagi kami. Taus lalu menjawab, sehingga aku memperoleh niat baginya. Sebahagian mereka berkata, aku dalam mencari niat untuk mengunjungi laki-laki itu semenjak sebulan. Maka tidaklah sah niat itu bagiku sesudahnya. Isa bin Kasir berkata, aku berjalan bersama Maimun bin Mahran. Maka tatkala sampai ke pintu rumahnya, lalu aku pergi.
Maka berkata anaknya, apakah tidak diminta ia makan malam bersama kita? Maimun bin Mahran menjawab, tidaklah itu dari niatku. Ini karena niat itu mengikuti pandangan. Apabila berubah pandangan, niscaya berubahlah niat. Adalah mereka tidak melihat akan suatu amalan selain dengan niat, karena mereka tahu bahwa niatnya wa amal. Dan amal dengan tidak niat yang benar adalah ria dan memberatkan diri. Dan itu sebab kutukan, tidak sebab pendekatan. Dan mereka tahu bahwa niat itu tidaklah kata orang yang mengatakan, aku meniatkan, akan tetapi dia itu tergeraknya hati, yang berlaku sebagai berlakunya pembukaan dari Allah Ta'ala. Maka kadang-kadang ia mudah pada setengah waktu dan kadang-kadang sukar pada setengahnya. Ya, siapa yang mengeras atas hatinya urusan agama, niscaya mudahlah padanya pada kebanyakan hal keadaan. Menghadirkan niat bagi kebajikan-kebajikan, bahwa hatinya itu cenderung secara keseluruhan kepada pokok kebajikan. Maka tergeraklah pada kebiasaannya kepada uraian-uraian. Dan siapa yang cenderung hatinya kepada dunia dan mengerasi dunia itu atasnya, niscaya tiada mudahlah yang demikian baginya. Bahkan tidak mudah baginya pada yang fardu-fardu, selain dengan kesungguhan yang benar-benar, dan penghabisannya, bahwa ia mengingati neraka dan menakutkan dirinya akan siksaan neraka, atau nikmat sorga dan menggemarkan dirinya pada sorga. Maka kadang-kadang membangkit baginya panggilan yang lemah, maka adalah pahalanya dengan kadar kegemaran dan keniatannya. Adapun taat dengan niat pengagungan Allah Ta'ala, karena kemustahakannya yang layak dimilikinya akan ketaatan dan pengabdian, maka tidaklah dia itu mudah bagi orang yang gemar kepada dunia. Dan inilah niat yang termulia dan tertinggi. Dan sukarlah di atas hamparan bumi ini orang yang memahaminya, lebih-lebih orang yang melaksanakannya. Keniatan manusia pada taat itu berbagai bagian. Karena sebahagian mereka, ada orang yang amalannya karena memperkenankan penggerak ketakutan, bahwa dia itu menjaga diri takut akan neraka. Dan sebahagian mereka ada orang yang beramal karena memperkenankan penggerak harapan, yaitu kegemaran pada sorga. Dan ini, walaupun dia itu turun, dengan dikaitkan kepada maksud mentaati Allah dan membesarkan zat dan keagungannya, tidak karena sesuatu yang lain, maka dia itu termasuk dalam jumlah niat yang sah. Karena dia itu cenderung kepada yang dijanjikan di akhirat, walaupun sebahagian dari jenis yang disukai itu di dunia. Yang paling keras dari segala penggerak ialah penggerak kemaluan wanita dan perut. Tempat memenuhi hajat keduanya itu sorga. Maka orang yang bekerja untuk karena sorga itu, ialah yang bekerja untuk perutnya dan kemaluan wanitanya, seperti orang yang diongkosi yang jahat. Tingkatnya itu tingkat orang yang bodoh, dan ia akan mencapai tingkat itu dengan amal perbuatannya. Karena kebanyakan isi sorga itu orang-orang bodoh. Adapun ibadah orang-orang yang berakal tinggi, maka tidak akan melampaui zikir dan fikir akan Allah Ta'ala. Karena cinta kepada keelokan dan keagungannya, dan amal perbuatan yang lain adalah yang menguatkan dan yang searti. Dan mereka itu yang tertinggi tingkat dari berpalingnya kepada yang dikawini dan yang dimakan dalam sorga. Bahwa mereka tidak memaksudkannya, akan tetapi merekalah yang berdoa kepada Tuhannya dengan pagi dan sore, yang menghendaki akan wajahnya saja. Dan pahala bagi manusia itu menurut kadar niat mereka. Maka tidak pelak lagi bahwa mereka bernikmat-nikmatan dengan memandang kepada wajahnya yang mulia. Dan mereka dijadikan dari orang yang berpaling kepada wajah bidadari, sebagaimana dijadikan orang yang bernikmat-nikmatan dengan memandang kepada bidadari.
dari orang yang bernikmat-nikmatan dengan memandang kepada muka bentuk-bentuk yang diperbuat dari tanah liat. Bahkan lebih sangat dari itu, bahwa berlebih kurangnya di antara keelokan hadalarat, keajaiban ketuhanan, hadalarat rububiyah, dan keelokan bidadari adalah lebih sangat dan lebih besar banyaknya dari berlebih kurangnya di antara keelokan bidadari dan bentuk-bentuk yang diperbuat dari tanah liat. Bahkan membesarkan nafsu-nafsu kehewanan kesyahwatan untuk memenuhi kehajatan dari percampur bauran dengan bidadari-bidadari yang cantik dan berpalingnya mereka dari keelokan wajah Allah yang mulia. Itu menyerupai dengan membesarkan binatang kumbang bagi yang mempunyainya dan jinak hatinya kepadanya dan berpalingnya daripada memandang kepada keelokan wajah wanita-wanita. Maka butalah kebanyakan hati daripada memandang keelokan dan keagungan Allah yang menyerupai dengan butanya binatang kumbang daripada mengetahui keelokan wanita. Karena ia tidak mengetahuinya sekali-kali dan ia tidak menoleh kepadanya. Jikalau ada bagi binatang kumbang itu akal dan disebutkan wanita kepadanya, niscaya ia memandang baik akan akal orang yang berpaling kepada wanita itu. Senantiasalah mereka itu berselisihan, masing-masing golongan bergembira dengan apa yang pada mereka. Dan karena itulah mereka diciptakan. Diceritakan bahwa Ahmad bin Khadal Rawai memimpikannya Tuhannya yang maha mulia dan maha agung dalam tidurnya. Maka Tuhan berfirman kepadanya, "Setiap manusia mencari daripadaku sorga selain Abu Yazid. Maka ia mencari aku." Abu Yazid memimpikannya Tuhannya dalam tidurnya. Maka ia berdoa, "Wahai Tuhan, bagaimana jalan kepada Engkau?" Maka Tuhan berfirman, "Tinggalkanlah dirimu dan marilah kepadaku." Dimimpikan Asy-Syibli sesudah ia meninggal. Maka ditanyakan kepadanya, "Apakah yang diperbuat oleh Allah kepadamu?" Ia menjawab, "Ia tidak menuntut aku atas segala dakwaan dengan dalil selain atas suatu perkataan yang aku katakan pada suatu hari. Manakah kerugian yang lebih besar dari kerugian surga?" Maka Allah menjawab, "Manakah kerugian yang lebih besar dari kerugian bertemu dengan aku?" Maksudnya, bahwa niat-niat ini berlebih kurang derajatnya. Siapa yang keras atas hatinya salah satu daripadanya. Kadang-kadang tidak mudah baginya berpaling kepada yang lain. Mengenal hakikat-hakikat makna ini akan mewarisi amal dan perbuatan yang tidak dibantah oleh para ulama fikih yang memperkatakan tentang zahiriyah ilmu fikih. Maka kami mengatakan bahwa orang yang datang baginya niat tentang hal yang mubah, hal yang diperbolehkan, dan niat itu tidak datang tentang hal keutamaan, maka yang mubah itu lebih utama. Dan berpindahlah hal keutamaan kepadanya. Dan jadilah hal keutamaan itu pada pihaknya hal kekurangan. Karena segala amalan itu dengan niat. Dan yang demikian itu seperti kemaafan. Maka kemaafan itu lebih utama daripada memberi pertolongan pada kezaliman. Kadang-kadang datang kepadanya niat pada memberi pertolongan, tidak pada memberi kemaafan. Maka adalah yang demikian itu lebih utama. Contohnya, bahwa ada baginya niat pada makan, minum dan tidur untuk mengistirahatkan dirinya dan menguatkannya atas beribadah pada masa yang akan datang. Dan tidak membangkit niatnya pada dua hal itu bagi puasa dan salat. Maka makan dan tidur adalah lebih utama baginya. Bahkan, jikalau ia jemu beribadah karena rajinnya atas ibadah itu, tentang kerajinannya dan lemah keinginannya, dan ia tahu bahwa jikalau ia bersenang-senang sesaat dengan main-main dan bercakap-cakap, niscaya kembalilah kerajinannya. Maka main-main itu lebih utama baginya daripada salat. Abu Darda berkata bahwa aku mencari keistirahatan diriku dengan sesuatu dari main-main.
maka adalah yang demikian itu menolong bagiku atas kebenaran. Ali-Ra berkata, istirahatkanlah hatimu. Bahwa hati itu apabila dipaksakan, niscaya ia buta. Inilah hal yang halus-halus yang tidak diketahui selain oleh para ulama yang ahli, tidaklah yang tipis pengetahuannya dari mereka. Bahkan yang ahli dengan ketabiban kadang-kadang mengobati orang yang masuk kepanasan padanya dengan daging serta panasnya, dan dijauhkan yang demikian oleh orang yang singkat ilmunya dalam ketabiban. Sesungguhnya ia maksudkan dengan yang demikian bahwa ia pertama-tama mengembalikan kekuatannya untuk memungkinkan pengobatan dengan lawan dari penyakitnya. Orang yang pintar bermain catur umpamanya kadang-kadang ia turun dari burung garuda dan kuda dengan cuma-cuma supaya ia sampai dengan yang demikian kepada kemenangan. Orang yang lemah penglihatan mata hati kadang-kadang tertawa dengan yang demikian dan merasa heran daripadanya. Dan seperti demikian juga orang yang ahli dengan peperangan. Kadang-kadang ia lari di hadapan rekannya dan memalingkan belakangnya karena helah daripadanya untuk menariknya ke tempat yang sempit. Lalu ia menyerang ke atasnya, maka ia mengalahkannya. Maka seperti demikian juga menjalani jalan Allah Ta'ala. Semuanya itu peperangan dengan setan dan pengobatan bagi hati. Orang yang melihat dengan mata hati, yang memperoleh taufik itu mengetahui padanya di atas helah-helah yang halus, yang jauh dari dapat diketahui oleh orang-orang yang lemah. Maka tiada seyogyanya bagi seorang murid bahwa menyembunyikan penantangan atas apa yang dilihatnya dari gurunya. Dan tidaklah bagi seorang pelajar bahwa menegur, mengatakan tidak betul kepada gurunya. Akan tetapi, seyogyanya bahwa ia berhenti pada batas penglihatan mata hatinya. Dan apa yang tidak dipahaminya dari hal ihwal syaikh dan gurunya, maka diserahkannya kepada keduanya, sampai tersingkap baginya rahasia-rahasia yang demikian, dengan sampainya kepada tingkat keduanya dan mencapai derajat keduanya. Kiranya dari Allah kebagusan taufik. Bab kedua tentang ikhlas, keutamaannya, hakikat, maknanya dan derajat-derajatnya. Keutamaan ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka hanya diperintahkan supaya menyembah Allah dengan tulus ikhlas beragama untuk Allah semata-mata. S98 Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa agama yang bersih, yang ikhlas itu bagi Allah. S39 Az-Zumar ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang kembali taubat, mengadakan perbaikan, berpegang erat kepada Allah dan tulus ikhlas karena Allah semata-mata dalam agamanya. S4 An-Nisa ayat 146. Allah Ta'ala berfirman, maka siapa yang mengharap akan menemui Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan pekerjaan yang baik dan janganlah mempersekutukan dalam menyembah Tuhannya peribadatan dengan siapapun. S18 Al-Kahfi ayat 110. Ayat ini turun mengenai orang yang beramal karena Allah dan ingin bahwa ia dipuji. Nabi SAW bersabda, 3 perkara tidaklah hati orang muslim itu dengki padanya, yaitu keikhlasan amal bagi Allah. Dari Mas'ab bin Sa'ad dari ayahnya, yang mengatakan, ayahku menyangka bahwa baginya kelebihan atas orang yang kurang daripadanya, dari para sahabat Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya, dengan doa mereka, keikhlasan dan salat mereka. Dari Al-Hasan yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, keikhlasan itu rahasia dari rahasiaku. Aku simpan dia dalam hati orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Ali bin Abi Thalib berkata, janganlah kamu pentingkan karena sedikit amal dan pentingkanlah untuk diterima.
bahwa Nabi SAW bersabda kepada Ma'az bin Jabal, "Ikhlaskanlah amal itu. Niscaya mencukupilah bagi engkau oleh sedikit daripadanya." Nabi SAW bersabda, "Tidaklah dari seorang hamba yang ikhlas amalnya karena Allah 40 hari. Melainkan lahirlah mata air hikmah dari hatinya atas lidahnya." Nabi SAW bersabda, orang pertama yang ditanyakan pada hari kiamat ialah 3 laki-laki yang diberikan oleh Allah ilmu kepadanya. Maka Allah Ta'ala bertanya, "Apakah yang kamu perbuat pada apa yang kamu ketahui?" Laki-laki itu menjawab, "Wahai Tuhanku, adalah aku dengan ilmu itu. Aku bangun berdiri, mengerjakan salat tengah malam dan di pinggir hari." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Dusta engkau." Dan para malaikat berkata, "Dusta engkau. Akan tetapi engkau menghendaki bahwa dikatakan si Anu itu orang alim. Ketahuilah maka sesungguhnya telah dikatakan yang demikian. Laki-laki yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah aku anugerahkan nikmat kepada engkau. Maka apakah yang engkau perbuat?" Laki-laki itu menjawab, "Wahai Tuhanku, aku bersedekah dengan harta itu pada tengah malam dan di pinggir hari." Maka Allah Ta'ala menjawab, "Dusta engkau." Dan para malaikat berkata, "Dusta engkau. Akan tetapi engkau kehendaki bahwa dikatakan si Anu itu pemurah. Ketahuilah sesungguhnya telah dikatakan orang yang demikian, laki-laki yang terbunuh pada jalan Allah Ta'ala, sabilullah." Maka Allah Ta'ala bertanya, "Apakah yang engkau perbuat?" Laki-laki itu menjawab, "Wahai Tuhanku, aku disuruh berjihad, maka aku berperang sehingga aku terbunuh." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Dusta engkau." Dan para malaikat berkata, "Dusta engkau. Akan tetapi engkau menghendaki bahwa dikatakan si Anu itu berani. Ketahuilah sesungguhnya sudah dikatakan orang yang demikian." Berkata Abu Hurairah, kemudian Rasulullah SAW menggariskan atas pahaku dan bersabda, "Hai Abu Hurairah, mereka itu makhluk yang pertama yang dinyalakan oleh neraka jahanam kepada mereka pada hari kiamat." Perawi hadis ini lalu masuk ke tempat Muawiyah dan menceritakan yang demikian kepadanya. Muawiyah lalu menangis, sehingga hampir nyawanya keluar dari tubuhnya. Kemudian, Muawiyah berkata, "Maha benarlah Allah dengan firman-Nya, siapa yang ingin kepada kehidupan duniawi dan perhiasannya, niscaya kami sempurnakan kepadanya perbuatannya itu di dunia ini dan mereka tidak dirugikan." 11 Hud ayat 15. Dalam cerita kaum Bani Israel, bahwa seorang abid yang banyak beribadah, ia beribadah pada Allah dalam masa yang panjang. Maka datanglah kepadanya suatu kaum. Lalu mereka berkata, bahwa di sini ada suatu kaum yang menyembah pohon kayu, tidak menyembah Allah Ta'ala. Maka abid itu marah karena yang demikian, dan diambilnya kapaknya ke atas bahunya dan ia menuju ke pohon kayu itu, hendak dipotongnya. Lalu datang iblis kepadanya dalam bentuk seorang syaikh, seraya bertanya, "Engkau mau kemana? Kiranya Allah merahmati engkau." Abid itu menjawab, "Aku bermaksud memotong pohon kayu itu." Iblis itu lalu bertanya, "Ada apa engkau dengan dia? Engkau tinggalkan ibadah engkau dan kesibukan engkau dengan diri engkau dan engkau berikan tenaga engkau untuk yang lain." Abid itu menjawab bahwa ini termasuk ibadahku. Maka iblis itu berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau memotong pohon kayu itu." Lalu keduanya perang tanding. Abid itu memegang si iblis, lalu dibantingkannya ke bumi, dan ia duduk di atas dadanya. Lalu berkatalah si iblis itu kepadanya, "Lepaskanlah aku, supaya aku terangkan kepada engkau." Lalu orang abid itu bangun berdiri dari si iblis. Maka iblis berkata kepadanya, "Ya saudara,
bahwa Allah Ta'ala telah menggugurkan kewajiban ini dari engkau. Ia tidak mewajibkan yang demikian atas engkau, dan engkau sendiri tidak menyembah pohon kayu itu. Apalah urusan engkau tentang orang lain? Allah Ta'ala mempunyai nabi-nabi di seluruh daerah bumi. Jikalau dikehendakinya, niscaya diutusnya mereka kepada penduduk bumi itu, dan disuruhnya mereka memotongnya. Abid itu lalu menjawab, tak boleh, tidak, aku memotongnya. Keduanya lalu lawan melawan untuk berperang tanding. Iblis itu dapat dikalahkan oleh orang abid dan dibantingkannya dan duduk di atas dadanya. Maka lemahlah si iblis. Lalu ia mengatakan kepada orang abid itu, adakah bagi engkau mengenai sesuatu hal yang memisahkan di antara aku dan engkau, dan itu lebih baik bagi engkau dan lebih bermanfaat? Orang abid itu lalu bertanya, apakah itu? Iblis menjawab, lepaskanlah aku, supaya aku katakan kepada engkau. Orang abid itu lalu melepaskannya. Maka berkata iblis, engkau orang miskin, tidak mempunyai apa-apa. Engkau berpegang atas manusia yang menanggung engkau. Semoga engkau menyukai bahwa engkau dapat membuat keutamaan kepada saudara-saudara engkau. Engkau menolong tetangga engkau. Engkau kenyang dan tidak memerlukan kepada manusia lagi. Abid itu menjawab, ya. Iblis itu lalu berkata, kembalilah dari urusan ini untuk engkau atasku, bahwa aku letakkan di sisi kepala engkau pada setiap malam 2 dinar. Apabila pagi hari, ambillah 2 dinar itu. Engkau belanjakan kepada diri engkau dan keluarga engkau, dan engkau bersedekah kepada saudara-saudara engkau. Maka adalah yang demikian itu lebih bermanfaat bagi engkau dan bagi orang muslimin daripada memotong pohon kayu ini yang akan ditanamkan nanti pada tempatnya. Dan tiada mendatangkan melarat akan sesuatu dengan memotongnya kepada mereka, dan tiada mendatangkan manfaat kepada saudara-saudara engkau yang beriman dengan engkau memotong pohon kayu itu. Orang abid itu lalu berfikir pada apa yang dikatakan oleh Syaikh Iblis itu. Maka ia berkata, benar Tuan Syaikh, tidaklah aku ini nabi, lalu aku harus memotong pohon kayu itu. Dan Allah tidak menyuruhkan aku memotongnya. Lalu aku menjadi orang maksiat dengan tidak memotongnya. Dan apa yang disebutkan oleh Syaikh itu lebih banyak manfaatnya. Iblis itu lalu berjanji akan mendapati janjinya yang demikian, dan ia bersumpah. Orang abid itu lalu kembali ke tempat ia beribadah. Pada malamnya ia tidur dengan baik. Waktu pagi-pagi, ia melihat uang dinar di sisi kepalanya, lalu diambilnya. Begitu juga keesokan harinya. Kemudian, pada pagi hari ketiga dan sesudahnya, ia tiada melihat sesuatu. Maka ia marah dan mengambil kapaknya atas bahunya. Lalu iblis datang kepadanya dengan bentuk seorang syaikh. Iblis itu bertanya kepadanya, mau kemana? Abid itu menjawab, aku akan potong pohon kayu itu. Iblis menjawab, demi Allah, engkau itu dusta. Engkau tidak akan sanggup dengan yang demikian, dan tiada jalan bagi engkau kepada pohon kayu itu. Kata yang punya cerita, orang abid itu lalu mau mengerjakannya seperti yang telah diperbuatnya pertama kali dahulu. Yang punya cerita itu menyambung amat jauh dari yang demikian. Ia lalu dipegang oleh iblis dan dibantingkannya. Abid itu adalah seperti burung pipit di antara 2 kakinya, dan iblis duduk di atas dadanya, seraya berkata, engkau mencegah diri engkau dari urusan ini atau aku sembelih engkau. Orang abid itu lalu memandang. Tiba-tiba tiada kesanggupan baginya dengan yang demikian. Ia berkata, hai orang ini, engkau telah mengalahkan aku. Lepaskanlah aku. Terangkanlah kepadaku, bagaimana pertama-tama dahulu aku mengalahkan engkau dan sekarang engkau mengalahkan aku. Iblis itu menjawab, karena engkau pada pertama kali dahulu marah karena Allah
dan adalah niat engkau itu akhirat, maka Allah menjadikan aku untuk engkau. Dan kali ini, engkau marah untuk diri engkau sendiri dan untuk dunia, maka aku dapat membanting engkau. Cerita ini membenarkan firman Allah Ta'ala. Kecuali hamba-hamba engkau yang dianugerahkan keikhlasan di antara mereka. S38 saat ayat 83. Karena tiadalah terlepas hamba dari setan, selain dengan keikhlasan. Karena itulah, maka Ma'ruf Al-Karhira memukul dirinya dan mengatakan, "Hai diri, ikhlaskanlah, niscaya engkau terlepas." Yakub Al-Makruf berkata, orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan kebaikannya, sebagaimana ia menyembunyikan kejahatannya. Sulaiman berkata, amat baiklah orang yang sah baginya satu langkah, yang tidak dikehendakinya dengan langkah itu, selain Allah Ta'ala. Umar bin Al-Khattab pernah menulis surat kepada Abi Musa Al-Asy'ari, yang isinya di antara lain, barang siapa ikhlas niatnya, niscaya ia dicukupkan oleh Allah Ta'ala di antaranya dan manusia. Sebahagian para wali menulis kepada saudaranya, ikhlaskanlah niat pada amal perbuatan engkau. Niscaya mencukupilah bagi engkau oleh yang sedikit dari amal perbuatan. Ayub As-Saktiani berkata, mengikhlaskan niat atas orang-orang yang beramal itu adalah sangat berat atas mereka dari semua amal. Matraf berkata, siapa yang bersih, niscaya dibersihkan baginya, dan siapa yang bercampur, niscaya dicampurkan baginya. Sebahagian para wali itu dimimpikan orang, lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana engkau mendapati amal perbuatan engkau? Ia lalu menjawab, setiap sesuatu yang aku kerjakan karena Allah, niscaya aku memperolehnya, sehingga sebiji-biji delima yang aku ambilkan dari jalan dan sehingga seekor kucing yang mati kepunyaan kami, aku melihatnya dalam daun neraca kebaikan, adalah dalam kopiahku sehelai benang sutra, maka aku melihatnya dalam daun neraca kejahatan, dan telah mati keledaiku yang nilainya 100 dinar, maka tiada aku melihat baginya pahala. Maka aku mengatakan, kematian kucing dalam daun neraca kebajikan dan kematian keledai tak ada di dalamnya. Lalu dikatakan kepadaku bahwa dia itu diarahkan menurut yang engkau gerakan. Maka tatkala dikatakan kepada engkau bahwa keledai itu telah mati, lalu engkau menjawab dalam kutukan Allah, maka batallah pahala engkau padanya. Dan kalau engkau menjawab pada jalan Allah, niscaya engkau mendapatinya dalam kebajikan engkau. Pada suatu riwayat ia berkata, adalah aku telah bersedekah dengan suatu sedekah di antara manusia, maka mengherankan aku oleh pandangan mereka kepadaku. Maka aku dapati yang demikian itu tidak atasku dan tidak bagiku. Sufyan Ats-Tsuri tatkala mendengar yang demikian, lalu berkata, alangkah bagusnya hal keadaannya, karena tidak ada atasnya, maka ia telah berbuat baik kepadanya. Yahya bin Ma'az berkata, keikhlasan itu membedakan amal dari kekurangan-kekurangan, seperti pembedaan susu dari tai binatang selagi di dalam perutnya dan darah.